wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisi Nurul Handayani dari kelas RA5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang tentang teori ekonomi yang saya ketahui. Yang pertama di sini ada ruang lingkup dan definisi ekonomi. Ruang lingkup dan definisi ekonomi telah berkembang selama berabad-abad sejak Adam Smith menerbitkan bukunya pada tahun 1776 yang menjadi dasar ekonomi modern. Ilmu ekonomi memiliki batasan yang tidak jelas dan sering berubah sehingga definisinya bisa kontroversial. Pernyataan positif dan pernyataan normatif. Yang pertama ada pernyataan positif, menggambarkan fakta tentang kondisi ekonomi yang terjadi dan bisa diuji kebenarannya. Contoh, jika pendapatan naik, permintaan barang elektronik meningkat, atau teknologi pertanian yang maju menyebabkan harga produk pertanian turun. Yang kedua yang selanjutnya itu ada pernyataan normatif, melibatkan nilai-nilai dan etika, membahas apa yang seharusnya terjadi. Contoh, berapa nilai tukar dolar yang ideal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini sulit diuji karena bergantung pada nilai-nilai yang subjektif. Di sini juga ada alat-alat analisis ekonomi, analisis regresi, selanjutnya model ekonomi, analisis SWOT, indeks harga, analisis cost atau benefit. Cabang utama ilmu ekonomi, mikroekonomi, berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Di sini juga ada makroekonomi, berfokus pada indikator ekonomi agar agregat dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi perekonomian nasional atau global. Tingkah laku penjual dan pembeli, penetapan harga, strategi pemasaran, respon terhadap permintaan, preferensi dan pilihan, keterbatasan anggaran, perilaku konsumen. Selanjutnya di sini juga ada permasalahan pokok ekonomi, kelangkaan, pilihan, distribusi sumber daya terbatas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, menciptakan dilema dalam pemilihan dan alokasi sumber daya. Di sini juga ada pilihan. Masyarakat harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas yang berimplikasi pada biaya kesempatan. Selanjutnya ada distribusi, bagaimana mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan agar memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Di sini juga ada pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif yaitu pernyataan faktual yang bisa diuji kebenarannya dengan membandingkan dengan kenyataan. Contohnya, tingkat pengangguran saat ini adalah 7%. Yang selanjutnya ada pernyataan normatif, pernyataan subjektif yang mencerminkan pandangan tentang yang seharusnya. Contohnya yaitu pemerintah seharusnya menaikkan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya juga yaitu perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro, merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dan perspektif individu seperti konsumen, rumah tangga, dan perusahaan. Yang kedua ada ekonomi makro, merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Di sini ada elastisitas penawaran, pengertian elastisitas. Elastisitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Dalam konteks ekonomi, elastisitas sering digunakan untuk menganalisis perubahan harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Elastisitas permintaan. Pengertian elastisitas permintaan adalah ukuran respon permintaan terhadap perubahan harga barang
Ini menunjukkan seberapa besar jumlah barang yang diminta berubah saat harga barang tersebut berubah. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan harga versus elasticity of demand. Mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas penawaran adalah ukuran respon jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Ini menunjukkan seberapa besar perubahan penawaran saat harga barang berubah. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Penawaran elastisitas ketika berubah harga menyebabkan perubahan besar dan jumlah penawaran. Faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas. Elastisitas permintaan dipengaruhi oleh ketersediaan barang pengganti, proposal pendapatan yang dihabiskan untuk barang tersebut, dan jangka waktu. Elastisitas penawaran dipengaruhi oleh fleksibilitas produk, waktu, penyesuaian, dan ketersediaan di sumber daya produksi. Pentingnya elastisitas dalam ekonomi. Membantu dalam menetapkan harga optimal agar tidak terjadi penurunan jumlah permintaan atau penawaran yang drastis. Membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pajak dan subsidi, serta dalam membuat prediksi dan keputusan di pasar. Dengan memenuhi elastisitas permintaan dan penawaran, pengambilan keputusan di pasar dapat mengantisipasi dampak dari perubahan harga jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, sehingga dapat membuat kebijakan yang lebih tepat dan efektif. Selanjutnya di sini ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi dapat didefinisikan sebagai situasi di mana ada ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia yang beragam dan jumlah sumber daya yang terbatas. Untuk memenuhi ini berarti bahwa setiap individu, masyarakat, atau negara harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai kesejahteraan. Kelangkaan sebagai sumber masalah. Kelangkaan sumber masalah ekonomi merujuk pada kondisi di mana kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan sumber daya yang tersedia ini. Ini adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengharuskan individu masyarakat untuk membuat pilihan dan prioritas dalam penggunaan sumber daya. Di sini juga ada kelangkaan sumber daya mengandung dua pengertian utama yang penting dalam konteks ekonomi. Alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian ini menekankan bahwa jumlah kebutuhan seperti barang dan jasa tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang beragam dan terus berkembang. Sebagai contoh, dalam situasi di mana populasi meningkat pesat, permintaan terhadap barang-barang seperti makanan, perumahan, dan layanan kesehatan juga meningkat. Namun, jika produksi tidak dapat meningkat mengikuti laju pertumbuhan permintaan tersebut, maka akan terjadi kelangkaan. Nah, yang selanjutnya, untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Pengertian ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh satu jenis alat pemuas kebutuhan sering kali diperlukan pengorbanan terhadap sumber daya lainnya. Ini dikenal sebagai biaya peluang, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika memilih satu opsi. Misalnya, jika seseorang memuaskan untuk membeli makanan sehat yang lebih mahal, mereka mungkin harus mengurangi pengeluaran untuk liburan atau barang lainnya. Kedua, pengertian ini menggambarkan bagaimana kelangkaan
berfungsi sebagai tantangan utama dalam ekonomi, memaksa individu dan masyarakat untuk membuat keputusan yang rasional dalam alokasi sumber daya yang terbatas. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih merencanakan dan mengelola kebutuhan serta sumber daya yang ada. Faktor penyebab kelangkaan ini yaitu yang pertama ada kebutuhan manusia terus meningkat, yang kedua sifat serakahnya manusia, yang ketiga yaitu persediaan sumber daya alam terbatas, yang keempat kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya terbatas. Macam-macam kebutuhan manusia yaitu ada kebutuhan berdasarkan intensitas, yaitu di sini ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan berdasarkan sifat yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, yang terakhir yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Di sini juga ada masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika ada yang tersedia terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia yang memenuhi kebutuhan hidup sangatlah beragam, namun ketersediaan sumber daya yang tersedia belum tentu bisa mencukupi kebutuhan tersebut. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep penting dalam ekonomi dan manajemen yang berfokus pada analisis biaya dan pendapatan dalam mengambil keputusan. Teori biaya berkaitan dengan pengukuran dan analisis semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Biaya dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah dengan jumlah produksi seperti sewa dan gaji tetap. Yang kedua ada biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi seperti bahan baku dan upah lembur. Yang ketiga ada biaya total atau total cost, jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang terakhir ada biaya marginal atau marginal cost, biaya tambahan untuk memproduksi satu unit tambahan. Teori penerimaan berfokus pada pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Hal-hal ini yang diperhatikan dalam teori ini meliputi pendapatan total atau total revenue. Jumlah yang diterima dari penjualan dihitung sebagai harga per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Pendapatan marginal atau marginal revenue, pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan. Yang ketiga ada elasticity of demand, mengukur seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga yang mempengaruhi penerimaan. Hubungan antara biaya dan penerimaan dalam pengambilan keputusan bisnis penting untuk mempertimbangkan hubungan antara biaya dan penerimaan. Analisis break-even point, di mana total biaya sama dengan total penerimaan, membantu perusahaan menentukan jumlah minimum yang harus dijual untuk tidak mengalami kerugian. Tujuan dari teori biaya dan penerimaan yaitu optimalisasi keputusan produksi, analisis profitabilitas, yang ketiga ada pengendalian biaya, keempat ada penetapan harga, kelima ada perencanaan dan anggaran, keenam ada evaluasi kinerja, ketujuh strategi pemasaran. Prinsip biaya marginal fokus pada biaya tambahan memproduksi satu unit ekstra yang membantu dalam keputusan produksi dan penetapan harga. Biaya tetap versus biaya variabel, memahami perbedaan antara biaya tetap yang tidak berubah dan biaya variabel yang tergantung pada tingkat produksi. Yang ketiga itu ada biaya kesempatan atau opportunity cost, mempertimbangkan apa yang hilang dari sumber yang digunakan untuk suatu pilihan yang penting dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada skala ekonomi, menggunakan prinsip untuk mengurangi biaya per unit dengan meningkatkan volume produksi. Yang kelima ada analisis break even, menentukan titik di mana total biaya sama dengan total penerimaan, membantu perusahaan memahami risiko dan potensi keuntungan. Di sini juga ada teori produksi, yaitu definisi teori produksi mempelajari hubungan antara input sumber daya dan output atau barang atau jasa.
Fungsi produksi, produksi dengan hasil bertambah, setiap tambahan input menghasilkan output lebih besar. Produksi dengan hasil menurun, setiap tambahan input menghasilkan output lebih kecil. Produksi dengan hasil negatif, tambahan input justru mengurangi output. Hukum pengembalian marginal yang menurun, law of diminishing returns. Ketika satu faktor produksi terus ditambah sementara faktor lainnya tetap, tambahan output akan semakin menurun. Produksi marginal, produktivitas rata-rata TP atau L, TP atau L. Produktivitas marginal tambahan, output dari tambahan satu unit input. Itu saja mungkin presentasi yang dapat saya ketahui, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.